Semua orang yang hadir terdiam, tetapi kaki beberapa orang gemetar. Raja Iblis tahu semua tentang itu. Ketika berita itu jatuh di hati mereka, semua orang tercengang. Mereka mengira Demon Sovereign ada di sini dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Tapi kata-kata hari ini secara langsung sama dengan pertikaian bagi mereka. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Beberapa orang gemetar, karena takut membuat marah Raja Iblis saat ini. Garis depan dikalahkan, dan Kaisar Iblis sedang marah saat ini. Jika mereka melampiaskan amarah mereka, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membantah. Yang lain penuh kegembiraan, bersyukur karena mereka tidak berdiri dengan beberapa orang di awal. Dan lebih banyak orang hanya diam. Seperti yang mereka lakukan di awal, mereka diam tentang segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Yanxi juga sangat terjerat dalam hatinya saat ini. Kaisar Iblis tidak menghukumnya karena dia kehilangan bentengnya. Kaisar Iblis mengerti bahwa kehilangannya bukan masalah Yanxi, tetapi di bawah premis seperti itu, Yanxi masih dihukum, yang hanya bisa menjelaskan hukumannya. Bukan karena mundur, tapi karena dia sangat membutuhkan bawahannya Nagida. Bahkan jika Yanxi punya ribuan alasan, dia tidak bisa berdebat tentang hal ini. Kaisar Iblis memandang Yanxi dan berkata dengan ringan. Musim hujan akan berlangsung selama 1 bulan. Saya memerintahkan Anda untuk beristirahat selama bulan ini dan bergabung dengan Yanagida. Selain itu, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak kepada mereka yang hadir. Anda tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar ini, Yanxi sangat gembira. Hari ini, penguasa iblis menahan amarahnya, mendukungnya, dan secara pribadi berjanji bahwa dia akan memiliki tenaga yang jauh melampaui pendirian biasa, yang dapat dianggap sebagai kepercayaan mutlak. Selain itu, Yanxi memiliki keunggulan yang tidak dimiliki orang lain. Di tangannya, ada banyak sumber daya yang dapat dia hubungi, dan Fatih adalah salah satunya. Selama Fatih dan 4 monster menceritakan segalanya, dia akan melakukan banyak hal di masa depan. Memikirkan hal ini, Yanxi melaporkan. Lord Demon Sovereign, bawahan ini telah memperoleh banyak hal di benteng manusia kali ini. Informasi tentang bala bantuan yang baru tiba di Kuil Lord Cahaya akan tersedia dalam beberapa hari. Tetapi bawahan itu berpikir bahwa ada satu orang yang sangat aneh, jadi dia membawanya kembali. Kaisar Iblis menatap Yanxi dengan serius di matanya. Orang seperti apa yang pantas untukmu? Yanxi melambaikan tangannya, dan Fatih berjalan ke aula ditemani oleh beberapa setan. Meski tidak diikat dan ditekan, 2 iblis di belakangnya hanya untuk mencegah Fatih kabur. Pria gemuk itu melangkah ke aula dan menatap Kaisar Iblis di depannya. Kau yang mencariku? Itu membuatku basah kuyup dalam hujan untuk waktu yang lama di luar. Pria gemuk itu mengguncang pakaiannya yang basah dan membungkuk kepada Kaisar Iblis. Aku telah melihat Kaisar Iblis. Tidak sampai pelayan di sampingnya diam-diam mentransmisikan suaranya bahwa penguasa iblis kembali ke akal sehatnya dari kengerian, dan matanya sedikit mengelak. Oke, Yanxi melanjutkan. Karena Kaisar Iblis tertarik pada orang ini, setelah orang ini selesai menulis informasi, itu akan diserahkan kepada Kaisar Iblis. Telapak tangan Demon Sovereign terbuka sejenak, tapi perlahan tertutup. Matanya menatap pria gendut itu dari atas ke bawah, lalu dia berkata. Tidak ada yang tidak biasa. Tidak perlu. Yan mendesis. Saya pikir itu karena bawahan terlalu khawatir dan menyebabkan masalah bagi Kaisar Iblis. Kemampuan akting Yanxi bisa dibilang serba online. Belum lagi matanya dibutakan oleh kegelapan. Bahkan di langit biru, Yanxi-nya bisa menyembunyikan sedikit perubahan pada ekspresinya. Sekarang, Lord Demon Sovereign telah mengirimkan suaranya kepadanya, dan sangat berguna untuk menjaga orang ini tetap hidup. Rupanya hadiah itu adalah hadiah yang tepat. Setelah menyelesaikan masalah pria gemuk itu, Yanxi melanjutkan. Aku punya satu hal lagi untuk ditanyakan. Aku telah bertemu orang aneh di benteng dan memberiku banyak nasihat, tapi dia adalah manusia. Jika memungkinkan, aku ingin meminta Lord Demon Emperor untuk memasukkan ras manusia. Prajuritku. Kesempatan. Orang ini benar-benar berbakat di masa lalu. Jika aku bisa membantunya, hanya masalah waktu sebelum dia memenangkan Mahkamah Agung. Strategi orang ini sangat akurat, dan dia bisa sangat berguna. Hal ini membuat Kaisar Iblis sulit. Jika dia setuju, itu seperti membuka celah untuk semua orang. Di masa depan, siapapun dapat memasuki perintahnya. Tetapi jika dia tidak setuju, Yanxi, yang dapat dipercaya oleh tembok ini, akan menjadi keras kepala. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Kaisar Iblis menghela nafas. Aku bisa membuka celah ini sesuai aturan, tapi aku ingin kamu membawanya ke aulaku untuk berdebat dengan bawahanku. Jika bahkan bawahanku tidak bisa berdebat, itu hanya biasa-biasa saja dan tidak berguna. Yanxi buru-buru bersujud. Terima kasih banyak, Lord Demon Emperor. Bawahan ini dapat menjamin dengan nyawanya. Orang ini benar-benar jenius. Fatih, yang belum pergi, mendengar percakapan mereka, diam-diam bahagia di hatinya, dan mengirim transmisi suara ke Yu Daoseng. Yu Daoseng, anakmu bisa melakukannya, makan Yanxi sampai mati.
Tanggapan rendah hati Yu Daoseng dengan cepat kembali. Itu semua diajarkan oleh penguasa cahaya, dan aku hanya meniru. Ngomong-ngomong, saudara gendut, apa kamu baik-baik saja sekarang? Jika tidak ada masalah, aku akan berkonsentrasi menggambar peta di sekitar sini. Hati si gendut senang sekali. Sudah berapa tahun si gendut-gendut ini dipanggil, dan sekarang akhirnya ada yang memanggilnya Abang Gendut. Apalagi betapa cantiknya dia. Jangan khawatir, orang biasa tidak bisa mengambil nyawaku. Jika kamu melihatnya, bahkan Demon Sovereign di atas, kamu harus memanggilku kakek ketika kamu melihatku. Fatih sangat pemalu sekarang, dan Yu Daoseng tidak tega pamer dengan Fatih di sini. Setelah membiarkan Fatih lebih berhati-hati, Yu Daoseng kembali bekerja. Fatih menunggu lama, menunggu Yanxi membawanya kembali, dan kemudian menyajikan makanan lezat. Di bawah hujan deras, di tengah benteng, kapten dari 4 benteng muncul. Meskipun salah satu dari mereka cukup malu dan hampir tidak memiliki kulit utuh di tubuhnya, dia masih bersikeras untuk berpartisipasi dalam perjamuan ini. Tidak ada yang lain. Itu karena pil anti-sihir Qin Yichen sehingga dia tidak mati di tangan Ki Iblis. Kebaikan semacam ini saja patut dikunjungi. Belum lagi selain dia, bawahannya yang telah ditangkap oleh Ki Iblis juga bersyukur. Hanya dengan menghindari pil ajaib, Anda dapat selamat dari bencana. Sebelum perjamuan dimulai, dia mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan dan datang ke Qin Yichen dengan senyum di wajahnya. Tuan Guang, ini adalah sedikit pemikiran yang saya berikan kepada Anda atas nama saudara-saudara kita, dan saya harap Tuan Guang akan menerimanya. Qin Yichen agak ragu-ragu. Lagi pula, menerima hadiah saat ini seperti janji bahwa pil anti-sihir akan dijual kepada mereka. Jelas, untuk materi strategis seperti itu, 5 orang yang hadir semuanya memiliki niat untuk memperjuangkannya, dan sekarang menerima kebaikan orang di depan mereka pasti akan membangkitkan ketidakpuasan orang lain. Sydney Kevin di samping tiba-tiba mengisi gelas anggur dan meletakkannya secara dominan di depan Qin Yichen. Sama-sama saudara, jangan sopan santun. Kalau masih melihat dunia luar, jangan salahkan kami karena sopan.